Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Aziza Desi Dahlia. Selamat datang di podcast Pari Menyapa, Pengadilan Agama Wonogiri Menyapa. Podcast yang memberikan informasi penting dan menarik seputar dunia hukum dan peradilan. Dan tidak terasa kita sudah sampai di episode ke-11. Dengan topik yang akan kita bahas nanti adalah pentingnya edukasi pernikahan sebagai upaya untuk menurunkan angka perceraian. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk para Pari Menyapa yang hadir di studio dan juga Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Selamat menikmati nanti paparan dari Bapak Hakim atau narasumber kita. Dan Sobat Pari Menyapa yang berbahagia, baik yang ada di studio ataupun dimanapun Anda berada, di episode kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu adalah Bapak Ahmad Junaidi, Sarjana Syariah. Beliau ini adalah salah satu hakim di Pengadilan Agama Wonogiri. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita ini first time ya. Ada di Pari Menyapa, semoga nanti bisa memberikan atau berbagi ilmu yang bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Sobat Pari Menyapa, seperti kita ketahui, angka perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2023 mencapai 1.880 perkara. Dan tentunya dengan tingginya angka perceraian di Kabupaten Wonogiri ini, tentu mempengaruhi penurunan angka pernikahan karena cenderung mengkhawatirkan tentang finansial dan juga trauma. Maka dari itu, betapa pentingnya edukasi pernikahan untuk kedua calon mempelai dan untuk mempersiapkan rumah tangga yang matang demi mencapai sakinah mawadah warohmah. Amin. Nah, bagi Bapak sendiri, apa itu hakikat tentang pernikahan? Sebelumnya terima kasih Mbak Azizah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pernikahan sendiri adalah suatu hakikat ibadah yang hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Ya, hakikatnya karena itu perintah Allah, tapi juga hubungannya bisa dikategorikan dengan kata muamalah. Ya, seperti ada banyak nas yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi tentang pentingnya suatu pernikahan. Apalagi bagi kaum-kaum muda, para pemuda-pemudi, ada hadis yang saya masih ingat Mbak waktu dan saya hafal itu waktu saya kuliah, yang ya masyarakat sabab manisata aminkumul ba'ah falyatajawad. Wahai para pemuda, apabila kamu sudah siap, hendaklah menikah. Akan tetapi persoalan yang timbul sekarang ini, ketika pernikahan itu dilaksanakan, banyak para pelaku ya pernikahan ini tidak tahu tentang apa sih hakikat pernikahan itu. Karena hakikat pernikahan itu adalah selain kita mengabdikan diri kepada Allah, juga sebenarnya mengabdikan diri kepada sesama manusia. Artinya kepada, kalau pihak laki-laki berarti selain mengabdikan diri kepada pihak perempuan, sama keluarga, demikian juga sebaliknya. Nah, saya dulu pernah berbincang sama seorang, ya bisa dikatakan salah satu psikolog, ya, bahwa ketika orang melakukan pernikahan itu ada 8 hal yang sebenarnya harus diperhatikan, kata dia kan. Nah, yang salah satunya yaitu apa sih makna pernikahan itu sebenarnya, ya. Ketika kita tahu makna pernikahan, maka kita akan bagaimana cara mengenal pasangan kita masing-masing. Bagaimana kita mengetahui latar belakang dia, bagaimana kita mengetahui sifat karakter dia sebelum melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Karena pernikahan sendiri itu adalah hal yang sakral, ibadah yang paling mudah sebenarnya kan. Ibadah yang paling mudah, tapi pahalanya kalau kita benar-benar bisa melaksanakan itu bahkan sampai meninggal. Jadi Islam segitu mudahnya, segitu
enaknya memberikan kita, tapi kadang kita yang mensalahartikan itu. Jadi pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin ya, yang diniati oleh para pasangannya atau calon suami calon istri untuk dengan tujuan seperti yang Mbak sampaikan tadi, membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu intinya tujuannya di situ. Seperti yang kita ketahui ya Pak ya, menikah itu ibadah yang paling mudah. Tapi kenyataannya yang kita hadapi sekarang itu banyak juga yang mengajukan perceraian. Biasanya selama Bapak menjadi hakim, itu apa saja permasalahan yang biasanya timbul di perkara tersebut? Kalau permasalahan alasan perceraian itu banyak sekali Mbak ya. Tapi di dalam nomenklatur kita di PP 9 tahun 1975 yang sebagai turunan atau pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 di pasal 19 itu mengatur tentang memang ada beberapa yang bisa diajukan syarat untuk perceraian itu sendiri ya. Salah satunya adalah ketika salah satu pasangan pakai narkoba, melakukan KDRT, sudah berpisah lebih dari 2 tahun, terjadinya pertengkaran terus-menerus. Cuman yang berkembang sekarang banyak di pengadilan agama itu selama pengalaman saya ya, mungkin pengalaman saya masih baru ya, baru sekitar 5 tahun menjadi hakim, itu kebanyakan adalah masalah pertengkaran yang sumbernya karena masalah ekonomi atau masalah nafkah. Nah, ini saya kadang miris melihat fenomena yang seperti itu karena sebetulnya kalau masalah nafkah ini jika pasangan itu atau calon suami calon istri masing-masing sudah mengetahui konsekuensi atau edukasi sebelum menikah, kemungkinan besar itu nggak akan jadi masalah. Tapi selama ini kenyataannya hal seperti itu banyak terjadi di masyarakat kita dengan warga negara Indonesia yang kurang lebih hampir 250 juta. Ya, itu sudah pasti nanti banyak masalah yang akan timbul, salah satunya yang menyebabkan perceraian. Yang paling banyak adalah tentang masalah pertengkaran. Itu Mbak. Ya. Dengan adanya perceraian ini pasti banyak banget dampak yang timbul ya Pak ya, antara kedua belah pihak atau nanti itu di faktor intern atau eksternnya. Biasanya dari kacamata hukum atau dalam ajaran Islam itu apa saja yang berdampak gitu? Kalau dampak perceraian sendiri itu banyak sih Mbak, terutama bagi seorang perempuan ya. Makanya Mahkamah Agung dalam hal ini pengadilan agama sangat mewanti-wanti bagi kami seorang hakim untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian itu, termasuk dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang perlindungan hak-hak perempuan dan seterusnya itu. Jadi secara internal sendiri untuk psikologi sendiri ya, seorang perempuan ketika dia selama ini biasa, katakanlah kalau ibu rumah tangga, kalau kayak Mbak Aziza mungkin karena sudah bekerja, punya penghasilan, ketika ditinggalkan oleh seorang suami mungkin nggak terlalu mengefek. Tapi banyak kejadian ketika seorang istri yang mohon maaf dia tidak bekerja ketika ditinggal suaminya, itu rata-rata pasti kehidupannya itu berantakan. Kasihan. Bahkan mohon maaf di kota-kota besar itu banyak sampai perempuan itu menjual diri demi untuk mencukupi kebutuhan. Kalau seperti itu siapa yang salah? Nah, kan gitu. Jadi itu semoga tidak terjadilah di sekeliling kita. Kalau eksternal sendiri dari pihak masyarakat ya, terutama tetangga, apalagi kita sebagai warga Indonesia yang terkenal dengan budaya timur, itu ketika ada sesuatu yang tanda kutip sifatnya negatif, seorang perempuan yang nanti statusnya menjadi seorang janda itu pasti akan menjadi gunjingan.
oleh tetangga. Dan dampak psikisnya juga selain ke orang tua juga ke anak juga. Pasti anak nanti tumbuh kembangnya kurang bagus, tumbuh kembangnya psikologisnya terganggu dan sebagainya. Itu dampaknya, Pak. Ya, saya juga pernah ini sih Pak, dengar tentang berita penurunan angka pernikahan di Wonogiri itu juga menurun karena mereka lebih baik berumur sampai 30 sekian, mereka nggak mau menikah cuma cuma karena mereka juga trauma melihat teman atau orang sekeliling mereka tuh bercerai gitu. Eh, Mungkin ada upaya dari pengadilan sendiri untuk mengurangi angka perceraian ini, Pak, selama menghadapi para pihak. Kalau upaya dari pengadilan eh, sudah banyak sih sekarang yang dilaksanakan oleh diinstruksikan oleh Mahkamah Agung ya, terutama mediasi. Nah, kita diwajibkan untuk mediasi. Salah satu tujuannya itu apa adalah kewajiban pengadilan untuk mendamaikan para pihak. Ya, para pihak sebelum terjadi putusan, sebelum terbentuknya putusan pengadilan, maka dilaksanakanlah mediasi. Terus apalagi ya, banyak banyak juga yang kita setiap majelis hakim sebelum mengawali persidangan pasti kita disuruh untuk memberikan nasihat, nasihat kepada para pihak. Selain itu juga mediator yang ada di pengadilan itu diwajibkan atau diharuskan sudah mempunyai sertifikat mediator dalam rangka untuk mengoptimalkan mediasi itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Tadi membahas tentang adanya mediasi ya Pak. Selama Bapak pernah menjadi mediator Hmm. untuk meningkatkan keberhasilan antara kedua belah pihak untuk saling berdamai itu apa saja langkahnya? Langkah sebenarnya dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu sudah banyak menjelaskan bagaimana tata cara mediasi itu sendiri, termasuk sebenarnya yang paling efektif menurut pengalaman kami adalah dengan cara metode kaukus, yaitu dengan cara kita bertemu satu-satu, satu-satu, bukan langsung bareng, karena pengalaman kami ketika mediator bareng ya, satu pihak dua pihak dalam satu meja itu kebanyakan mereka akan gengsi mengeluarkan apa yang ada dalam dalam hati dia ya. Iya. Dalam hati dia itu mereka akan gengsi. Tapi ketika kita dengan metode kaukus kita lakukan pendekatan satu persatu, jadwalnya kita tentukan masing-masing pihak. Nah, disitulah mereka akan semakin terbuka. Semakin terbuka apa masalahnya. Nah, ketika seorang mediator sudah ketemu nih, oh ternyata ini ujung masalahnya. Nah, baru nanti seorang mediator itu mencari solusi. Solusi bagaimana caranya supaya masalah itu bukan menjadi masalah tapi menjadi suatu beban yang bisa dipikul bareng oleh suami dan istri. Sehingga harapannya ketika itu solusi sudah dapat, harapannya ya mediasi mereka yang sebelumnya pengen cerai Bisa bersatu bisa kembali. bersatu kembali Ya, itulah. benar sekali, Pak. Kembali ke topik kita tentang edukasi pernikahan. Menurut Bapak tuh edukasi pernikahan seperti apa yang harus dijalani oleh calon mempelai? Biasanya kan ada nih dari KUA itu ada pendidikan pranikah. Mm-mm. Terus menurut Bapak dari kacamata Bapak itu Nah, bagaimana? itu yang sebenarnya harus menjadi tanggung jawab. Sebenarnya edukasi pernikahan ini bukan hanya tanggung jawab KUA ya, Mbak ya. Itu sebenarnya tanggung jawab kita semua, apalagi ketika kita nanti sebagai seorang orang tua atau yang dituakan dalam keluarga itu kan apa ya namanya, memberikan suatu ilmu tentang bagaimana kita menikah, berbagi pengalaman tentang perjalanan pernikahan kepada calon mempelai itu kan sangat penting ya. Artinya mereka hal yang baru, apalagi sekarang banyak juga maraknya, mungkin di sini beberapa ada yang mengajukan dispensasi kawin, Iya, artinya dia menikah muda kan, banyak sekolahnya putus dengan
cinta semu lah, kalau orang bilang Benar. cinta monyet tapi berani melangkah ke pernikahan. Nah, disitulah rawannya ketika orang tidak tahu apa arti pernikahan, ya nanti ujung-ujungnya juga ke pengadilan Iya, juga benar ya itu. sekali. Nah, itulah yang disayangkan. Jadi termasuk bagaimana komitmen antara calon suami dan calon istri nanti terkait masalah finansial, masalah apa namanya, skema berapa tahun punya anak dan sebagainya, itu sebaiknya kalau menurut saya sih dibicarakan di awal supaya kedepannya sebelum melakukan akad itu sudah terkonsep, jadi menjalaninya sudah disepakati bersama hal-hal yang itu, termasuk ada juga kan yang tentang harta itu udah dibicarakan di awal. Iya. Jadi supaya kedepannya itu bukan kita mau mengharap perceraian, tapi itu memang bisa dilaksanakan sebelum pernikahan. Itu Mbak. Pernah dengar tentang perjanjian pranikah itu juga penting ya Pak? Iya sangat penting itu. Kalau memang kita sama-sama sudah apa namanya saling setuju sesuai kesepakatan, nggak apa-apa itu dijalankan. Bukannya kita hitung-hitungan kalau orang Jawa, enggak, tapi itu memang suatu alat yang bisa, oh ini loh perjanjian kita. Ayo misalkan nih kita berantem sama pasangan, kita buka tuh komitmen kita sebelum apa namanya sebelum nikah apa-apa aja. Nah di situ kan sebagai satu alarm atau sebagai pengingat bagi Iya, kita benar gitu. sekali. Biar Itu nggak Mbak. keluar jalur juga ya. Biar nggak keluar jalur seperti Iya. itu. Ya, Pak Sobat Pari Menyapa yang hadir di studio maupun dimanapun Anda berada, itu tadi pembahasan kecil tentang dampak perceraian, juga adanya pentingnya edukasi pernikahan untuk mempersiapkan pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah, dan walaupun walaupun pernikahan itu ibadah yang paling mudah dan didoakan semoga seumur hidup, tapi banyak juga yang harus dipahami. Mungkin dari apa Sobat Tari yang hadir di studio mau menanyakan, silakan dibuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Pak Nur Ikhwan. Oh, ngantuk Pak. Izin monggo Pak. Terima kasih Mbak. Kebanyakan kasus yang masuk di pengagama itu adalah faktor ekonomi, dan situ adalah kurangnya nafkah dari pihak suami atau tergugat. Dan undurannya selama ini kalau kita lihat di gejala di masyarakat yang sudah meluas, itu kembali pada judi online dalam tanda kutip slot. Ini yang masih ramai di sini. Iya. Dan bahkan itu bukan hanya masyarakat awam saja, tetapi sudah mengejala pada oknum aparatur negara. Akhir-akhir ini kita lihat kasus ada oknum polisi yang dibakar oleh istrinya sendiri, sama-sama polisi karena apa? Mesrat sampai gajinya habis. Nah, ini kan artinya apa, bahwa ada satu demoralisasi bukan hanya masyarakat awam tapi sudah menyangkut aparatur negara. Nah, hal ini tentu walaupun pengadilan itu bukan hanya berwenang menyelesaikan satu persoalan perceraian, tetapi apakah ada langkah-langkah, kalau dulu ya itu ada Forkopimda itu melakukan satu penyuluhan hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini adalah pengadilan agama, memberikan sumber-sumber hukum terkait dengan perkawinan. Nah, sekarang ini saya lihat memang, mohon maaf, ini mungkin Bapak pimpinan dari pengadilan agama nanti kalau bisa diperkenankan Forkopimda itu mengadakan kembali bagaimana penyuluhan hukum terhadap warga masyarakat yang kalau boleh saya amati selama ini sudah tidak berjalan lagi tentang penyuluhan hukum terhadap masyarakat, sehingga sampai oknum aparatur negara, oknum polisi, bahkan tentara sekalipun sampai buat demikian, akhirnya rumah tangga jadi satu persoalan yang problem, dan itu adalah undurannya faktor ekonomi. Kira-kira langkah-langkah apa yang dari pengadilan agama ini, meskipun itu bukan kewenangan murni dari pengadilan, tetapi paling tidak memberikan satu penyuluhan bagi masyarakat, kerjasama dengan bupati
dengan Forkompinda bagaimana kita akan suatu forum terhadap masyarakat bagaimana agar supaya persoalan ekonomi dalam hal ini adalah supaya tidak terulang, karena memang ini memang dampaknya sangat dahsyat sekali tentang judi online khususnya slot ini memang sangat berbahaya, dan ini apa ya istilahnya korbannya itu dari mahasiswa, dari anak-anak, dari sampai oknum aparat ini. Nah, ini bagaimana ini satu pemikiran dari pihak pengadilan barangkali, walaupun mohon maaf bukan kewenangan kita memberikan, tapi dulu pernah ada penyuluhan hukum Pak. Sekarang saya lihat kok nggak ada lagi penyuluhan hukum dari Pemda ke masyarakat, apakah memang tidak ada anggaran atau bagaimana, nggak tahu. Mohon terima kasih Pak. Iya. Terima kasih atas ini usul ya Pak ya, usul dan juga pertanyaannya ya Pak ya. Monggo Bapak, mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak ya. Kalau masalah penyuluhan ya, secara tidak langsung, pengadilan agama ketika kan kita ada tuh program, ini usulan juga nanti mungkin bagi pimpinan kita dan Forkopinda seperti yang disampaikan Bapak tadi. Mungkin penyuluhan itu bisa kita laksanakan pada saat melaksanakan sidang keliling, dan itu sudah pernah kami lakukan dulu. Jadi pada saat sidang keliling kita kumpulkan masyarakat di balai desa sebelum melaksanakan sidang, dan pada waktu itu memang dihadiri oleh Forkopinda termasuk Bupati, Sekda, penyuluhan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama atau yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan. Nah, itu mungkin nanti ke depannya di PA Wonogiri bekerja sama antara pimpinan dengan Forkopinda Sepentap untuk bisa melaksanakan masalah penyuluhan itu. Kalau masalah dananya ya terus terang kalau saya nggak tahu Pak, itu nanti urusannya mungkin urusan pimpinan ya. Tapi yang jelas di pengalaman kami waktu di Sumatera itu pernah kita lakukan. Caranya bagaimana, yaitu sebelum melaksanakan sidang keliling kita kumpulkan masyarakat di satu balai desa. Nah, jadi sebelum adanya sidang keliling kita sampaikan beberapa penyuluhan tentang perkawinan dan akibat dari perceraian itu sendiri. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup. Iya. Ini cukup tanya jawabnya? Atau mau ada yang nanya lagi? Cukup. Sampun? Sobat Pari Menyapa, itu tadi sedikit paparan permasalahan sebab akibat tentang perceraian dan betapa pentingnya edukasi pernikahan sebagai landasan dalam berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, dan tentunya untuk mencapai pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah dan terhindar dari perceraian. Terima kasih, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Sama-sama Mbak. telah berbagi ilmu. Sama-sama. Ya. Saya Aziza Desi Dahlia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.